Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang belajarlah sama Bu Eri. Bersama Bu Eri kita akan belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Apa sih yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah tersebut? Mari kita belajar bersama Bu Eri ya. Khususnya untuk siswa kelas 5. Bangsa Indonesia setelah dijajah oleh berapa bangsa? 1 Portugis, 2 Belanda, 3 Inggris. Semua bentuk penjajahan yang ada di Indonesia itu tidak menguntungkan. Berbagai macam program, berbagai macam tahapan-tahapan ya yang dilakukan penjajah itu untuk tanah jajahannya itu sangat merugikan. Tidak memberikan keuntungan kepada kita. Baik dari Belanda, siapapun gubernur jenderalnya itu sama saja. Termasuk waktu Inggris, gubernur jenderal Raffles itu, kita sama saja, sama-sama menderita. Dari sistem kerja paksa, tanam paksa, semua itu sama memberikan kesengsaraan untuk bangsa Indonesia. Yang dilakukan oleh raja-raja di Indonesia adalah masih bersifat kedaerahan, memperjuangkan wilayahnya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, di Aceh ya, melawan Belanda itu dipimpin oleh Kesultanan Kerajaan Aceh ya. Pada masa itu ada sultan yang bernama Sultan Iskandar Muda. Itu tuh yang memimpin perlawanan. Menginginkan Belanda itu pergi dari tanah Aceh. Ada juga perlawanan di daerah Sulawesi, di kerajaan apa? Iya betul, kerajaan Goa. Rajanya siapa sih yang terkenal? Rajanya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berjuang memimpin rakyatnya untuk membebaskan kerajaannya itu dari penjajah. Masih bersifat semua itu kedaerahan. Peralatan yang digunakan di dalam peperangan untuk melawan penjajah itu masih sederhana. Seperti contoh, bambu runcing. Berbeda dengan penjajah. Penjajah teknologi berperangnya itu sudah tinggi. Sudah menggunakan strategi militer. Penjajah sudah terbiasa jalan di seluruh dunia. Membandingkan belajar dari negara lain, pemerintahannya itu Belanda ya, harus menggunakan strategi ini untuk menguasai daerah, harus menggunakan strategi ini. Peralatannya lebih modern, sudah mengenal tembakan dan lain sebagainya. Kita hanya bambu runcing, golok, dan lain sebagainya. Senjata tradisional. Pada masa penjajahan itu, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Yang bersekolah, yang bisa sekolah, yang memperoleh pendidikan adalah orang-orang yang mempunyai status sosial. Contohnya keluarga kerajaan. Karena tidak sekolah, otomatis sumber daya manusianya itu rendah. Dapat dengan mudah diadu domba. Untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia itu pimpinannya itu biasanya itu dari kalangan kerajaan atau raja. Contohnya tadi dari Aceh itu Sultan Iskandar Muda. Antasari, Pangeran Antasari itu juga raja. Ada lagi dari Banten, Kerajaan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, itu rajanya. Dari Mataram, Sultan Agung. Demikianlah perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia sebelum adanya persatuan dan kesatuan. Sebelum adanya kebangkitan nasional, sistem perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Setelah kebangkitan nasional, bentuk perlawanannya sudah berubah. Berubahnya di mana, Bu Eri? Berubahnya di sini. Di setiap daerah sudah terbentuk suatu organisasi kepemudaan. Pemuda dari dulu sampai sekarang itu tetap diandalkan ya. Di tangan pemudalah bangsa itu mau jadi apa. Seperti itu. Termasuk kalian adalah generasi muda. 25 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Makanya kita belajar ya, belajar dengan semangat. Di daerah sudah mulai berdiri organisasi kepemudaan. Kebangkitan nasional itu, Budi Utomo berdiri itu sudah termasuk kebangkitan nasional ya, awal cikal bakal kebangkitan nasional. Setelah Budi Utomo berdiri, para pemuda itu sudah mulai berpikir yang mempunyai pendidikan. Saya ingin merdeka, saya tidak mau dijajah. Bentuk perjuangan mulai dilakukan dengan cara organisasi melalui pemikiran-pemikiran dari para pemuda itu. Pemuda yang tergabung dalam organisasi itu mengemukakan semua keinginannya, semua cita-citanya di dalam organisasi tersebut. Pemimpin perjuangan, pemimpin suatu organisasi ditentukan oleh kecakapan, kemauan, kemampuan serta kecerdasannya tanpa melihat dari daerah mana dia berasal. Pemimpin yang dipilih pun bisa berjuang bersama rakyat melawan penjajah. Jadi tidak ditentukan harus keluarga kerajaan, tidak. Bisa dari mana saja asalkan memiliki semangat untuk berjuang, kemauan, kecakapan, dan kecerdasan. Pada masa itu, cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Sangat sederhana, merdeka dan berdaulat. Merdeka supaya bisa mengatur diri sendiri, berdaulat agar diakui oleh negara lain. Itulah cita-cita bangsa Indonesia pada masa itu.
Pertama, Budi Utomo ini adalah cikal bakal bangsa Indonesia bangkit ya. Budi Utomo, organisasi ini dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dan setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Itu untuk memperingati hari lahirnya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini dirintis oleh Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka adalah tadinya itu mahasiswa Stovia, mahasiswa sebuah sekolah kedokteran di Batavia. Kalau kita sekarang itu menyebutnya Jakarta. Mereka berpikir, rakyat saya, rakyat kami, saudara kami banyak yang menderita karena sikap dari penjajah. Dari Budi Utomo ini membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk berjuang melalui jalur organisasi. Jadi tidak melalui kekerasan lagi. Mereka membentuk sebuah organisasi. Budi Utomo membentuk cabang di setiap daerah. Berdirilah cabang-cabang Budi Utomo. Budi Utomo itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda, memiliki cita-cita berjuang menuju Indonesia merdeka dan bersatu. Ada lagi berdiri organisasi Serikat Dagang Islam. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah sebagai wadah pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Haji Saman Hudi. Anggotanya itu di mana? Anggotanya siapa? Anggotanya adalah pedagang Islam yang ada di Solo. Kebetulan ini berdirinya di Solo. Tujuan dari Serikat Dagang Islam adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Tetapi nama Serikat Dagang Islam kemudian diganti menjadi Serikat Islam. Perubahan nama menjadi Serikat Islam tujuannya untuk memperluas jangkauan perjuangannya dan ruang gerak perjuangannya. Jadi tidak cuma pedagang saja yang bisa masuk menjadi anggota, juga yang bukan pedagang, non pedagang bisa masuk menjadi Serikat Islam. Lama-lama Serikat Islam ini bertambah karena kan kita kan memang penduduknya mayoritas Islam ya sejak dulu ya. Islam ini bertambah. Serikat Islam ini bertambah dan memihak terhadap kepentingan masyarakat, berusaha membela masyarakat bangsa Indonesia ya, masyarakatnya dari kesewenang-wenangan penjajah. Itu yang dilakukan oleh Serikat Dagang Islam. Yang tadinya Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Yang ketiga, berdiri Indisi Party. Ini adalah organisasi yang didirikan di Bandung.
pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Doesdeker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Di sini ada Doesdeker adalah seorang Indo, orang Belanda dengan orang pribumi sini ya. Tetapi dia jiwanya jiwa Indonesia banget. Dia itu pingin memerdekakan bangsanya, lahir di sini, pingin di sini dia sebagai putra bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara ya juga mendirikan, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini asasnya nasionalisme dan non-kooperasi. Artinya nasionalisme adalah membangkitkan rasa kebangsaan terhadap Indonesia, dan non-kooperasi adalah organisasi ini tidak mau bekerja sama terhadap pemerintah Belanda. Yang keempat, berdiri organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah yang dirintis, dibentuk, dibangun oleh para pemuda bangsa Indonesia yang sedang sekolah di negeri Belanda. Sekolahnya di sana. Berarti dan di sini kan otomatis orang yang memiliki modal ya. Dalam arti orang yang mampu, orang kaya, sekolahnya di sana di Belanda. Seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukiman, Sultan Syahrir, dan Ali Sostro Mijoyo. Tujuannya didirikan Perhimpunan Indonesia adalah menuntut Indonesia merdeka. Jadi sudah berbeda lagi tujuannya sama Budi Utomo. Kalau Budi Utomo tadi kan apa? Persatuan menuju Indonesia merdeka. Syarikat Islam adalah tujuannya adalah membela rakyat kecil dari kewenang-wenangan penjajah. Indisi partai adalah memiliki asasnya nasionalisme dan non-kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, membangun rasa nasionalisme. Kalau Perhimpunan Indonesia itu tujuannya sudah jelas, sudah pasti, yaitu yang tadi saya sebutkan lagi, menuntut Indonesia merdeka. Jadi tujuannya satu, Indonesia merdeka. Betapa beraninya ya para pemuda dulu mendirikan organisasi di mana pemerintahannya itu yang menjajah negaranya. Itulah yang dilakukan para pemuda dulu. Ada organisasi di Yogyakarta, yaitu organisasi Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri organisasi Indisi Parti bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Doesdeker. Di Yogyakarta mendirikan sebuah perguruan, sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Tujuannya adalah pemerintah ini, tujuan dari berdirinya Taman Siswa ini supaya
Yang memperoleh pendidikan itu bukan orang yang memiliki status sosial, bukan orang kaya, bukan anak dari orang Eropa seperti Belanda atau yang lain. Dulu itu orang tidak punya, orang miskin itu tidak boleh memperoleh pendidikan. Tujuan dari Taman Siswa ini adalah memajukan dunia pendidikan Indonesia agar Indonesia segera merdeka dan terbebas dari penjajahan. Berdiri juga organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1928, tanggalnya 31 ya, jadi 31 Januari 1926 ya, 1926. Kebetulan penerus cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah presiden kita, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tujuannya pendirian Nahdlatul Ulama adalah atau NU sebagai berikut: tetap memajukan masyarakat Indonesia melalui bidang agama. Dalam prakteknya semua bidang dimasuki, cuma atas namanya saja agama. Berdiri juga pada masa itu, yaitu ketika tahun 1912 berdiri organisasi keagamaan yang dinamakan Muhammadiyah. Dari kata Muhammad, nabi umat muslim ya, nabi yang ke-25, rasul yang ke-25, dijadikan nama yaitu Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan organisasinya tetap bergerak di bidang agama, membentuk masyarakat yang agamis, berjiwa nasionalis, mencintai bangsa dan negara. Karena cinta terhadap bangsa dan negara kan sebagian dari iman juga. Dan berdiri organisasi yang lain, di antaranya lagi ya, Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tahun 1927, tepatnya 4 Juli 1927. Awal berdirinya bukan Partai Nasional Indonesia, tetapi Perserikatan Nasional Indonesia. Organisasi ini berdiri di Bandung. Tokoh yang berperan di dalam organisasi ini adalah Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Supomo, Mr. Sunaryo, dan Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo. Tujuan organisasi ini adalah menyampaikan cita-cita terhadap masyarakat Indonesia. Tujuan kita itu untuk merdeka. Pada masa itu ada satu tokoh dari Partai Nasional Indonesia, yaitu Soekarno.
karena dianggap mengancam siapa? Mengancam pemerintah Belanda, mengancam kedudukan Belanda dengan kalimat-kalimatnya, dengan pidato-pidatonya yang dapat membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Soekarno Muda, presiden kita, presiden yang membacakan naskah proklamasi itu sudah berjuang sejak muda, sejak tahun 1927 itu sudah membentuk suatu organisasi. Sejak muda itu, berarti semangatnya itu sudah sangat hebat. Pidatonya, orasi-orasinya, itu membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Sudah pasti, pemerintah Belanda merasa terancam. Kalau mendengarkan pidato Bapak Soekarno ini, terasa itu semangatnya itu, kita itu terbakar, menggebu-gebu. Itulah Bapak Soekarno, Pak Karno, presiden pertama kita. Usianya sangat muda sekali pada masa itu, memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain, seperti Dr. Sutomo, Haji Samanhudi, Ki Hajar Dewantara, Dr. Doisdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, semua sama memiliki semangat, memiliki jiwa untuk bangsanya, supaya bangsanya itu merdeka, tidak dijajah. Bagaimana? Berjuang melalui jalur organisasi dengan cara mendirikan organisasi. Mendirikan organisasi kepemudaan, organisasi yang berisi pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk menuju Indonesia itu merdeka, sudah tidak mau dijajah lagi. Inilah perjuangan yang dilalui setelah adanya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu pertama kali tanggal 20 Mei. 20 Mei berdirilah Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah berdiri Budi Utomo, pemuda-pemuda yang lain di tanah air, yang di negeri Belanda yang sedang menuntut ilmu, mendirikan organisasi-organisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Indonesia merdeka, membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, membantu rakyat Indonesia yang mengalami kesewenang-wenangan dari penjajah, meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Ini sih yang tadi ya, Serikat Dagang Islam itu diantaranya itu tujuannya. Semua itu sama. Semua itu bertujuan untuk kebaikan, yaitu menuju Indonesia merdeka dengan cara persatuan dan kesatuan, dengan cara meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia melalui jalur perdagangan, dengan cara membangun bangsa Indonesia diawali dengan fondasi yang kuat, yaitu fondasi agama, dengan pendidikan agama yang kuat, supaya bangsa Indonesia itu
memiliki semangat bersatu berdasarkan agama, berdasarkan semangat persatuan inilah yang menjadi cikal bakal di tahun-tahun berikutnya. Sifat perjuangannya sudah berbeda. Dari kedaerahan sudah bersifat nasional. Dari mengangkat senjata sudah bersifat organisasi. Terima kasih ya anak-anak, sudah belajar bersama Bu Eri. Lain kali kita belajar lagi di materi yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.